wah ini upaya pembukaman, enggak lah. Ya toh maksud saya yang lebih kritis dari Hasto juga banyak Bang. Gak Bang lihat podcast-podcast yang seperti ini kan, itu lebih sadis lagi kalau mengkritik pemerintah kan. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa sekarang bola tangan KPK. Kita berharap ya penyidik segera melakukan penahanan, apalagi kan ini berkaca bahwa ini kan dia datang di panggilan kedua. Artinya tentu harus dianalisis oleh penyidik ya. Ya sulit untuk mendatangkan Hasto dalam panggilan pertama, ya kan? Selalu banyak alasan. Selalu ada alasan, ya kan? Kemudian mengatakan kooperatif dan sebagainya kan, ternyata kan malah ada alasan untuk tidak kooperatif, kan begitu. Kalau menurut saya, Bang, dengan kondisi praper sudah ada, dengan kondisi KPK pun saya lihat di pra peradilan paham perbuatannya Hasto seperti apa, bukti-buktinya KPK punya, dan saya lihat sepertinya memang itu aja perbuatannya ya, yang sudah dimiliki oleh KPK. Biarkan nanti mungkin berkembang di fakta persidangan di pengadilan pokok, ya sudah limpahkan saja ya kepada jaksa dan kemudian ke pengadilan tindak pidana korupsi, apalagi yang dicari. Dan di KPK ketika kasus sudah akan tuntas maka akan dilakukan penahanan. Saya nggak bisa membayangkan kalau hari ini nggak ditahan, ya kan, bagaimana terhadap KPK ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita akan membela KPK ketika KPK berada jalan yang benar. Ya, ketika KPK tegak lurus dengan aturan. Jadi kalau misalnya hari ini Hasto tidak ditahan, wah makin besar kepala lah gitu kan. Tuh kan KPK jangan-jangan jadi tuduhan-tuduhan pada KPK nggak punya alat bukti lah, ya kan. Keadaan ada saksi yang diintimidasi lah. Bisa jadi akan jadi pembuktian loh. Jadi akhirnya KPK membuktikan sendiri atas apa yang dituduhkan sama tersangka, kan begitu, Bang. Ya kan? Jadi tapi ya sekali lagi ya putusan itu tetap kita hormati, tetapi ya saya pikir kan KPK kan tadi saya katakan, ya tentu kan bisa mengukur dong, ya kan, reaksi publik, ya, kemudian ya pasti ya Hasto akan senyum-senyum gitu kan, wah bener kan kata saya, kan gitu kalau kita kayak gitu kan. Tapi saya yakin lah hari ini Hasto akan ditahan, ya karena bagi saya ini ada proses penegakan hukum, jangan ada tebang pilih, dan KPK jangan takut intervensi dari manapun, apalagi juga tekanan ya politik gitu ya. Karena kalau KPK kemudian terpengaruh, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di negeri kita, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali Budi Ma'ruf Pilyang bersama Anda, dan dimanapun Anda, kita akan membahas hari ini, pagi ini, tentang pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang pertama kalinya dipanggil kembali setelah pra peradilan kemarin dimenangkan oleh KPK. Dan konon sebelumnya dalam press conference Hasto Kristianto meminta KPK untuk menghormati haknya dia karena sudah mengajukan pra peradilan kedua. Tetapi ternyata pemanggilan tetap dilakukan oleh KPK. Dan kami mendapat info ternyata pagi ini Hasto Kristianto sudah hadir di KPK. Takut juga kawan ini ternyata. Dan untuk mengulas tentang pemanggilan Hasto Kristianto yang sudah ada di gedung KPK, hari ini saya sudah kedatangan ex penyidik KPK, Bung Yudi Purnomo Harhab. Wah, ketemu lagi kita. Ketemu ya. Salam anti korupsi, Bang. Salam anti korupsi. Karena yang kita lawan adalah korupsi, bukan orang. Iya. Perbuatannya. Kalau PDIP atau Hasto mempunyai slogan Satya Eva Jayanti, semuanya juga pasti punya prinsip yang seperti itu. Kira-kira begitu ya, Mas Yudi ya? Ya betul lah, karena kan penyidikan itu kan adalah mengungkap tabir kebenaran. Jadi kalau teknisnya, Bang, ada sebuah guci pecah, ya tidak tahu ini letaknya di mana, ini bagian atas, tengah atau bawah. Penyidiklah yang merangkai itu, merekonstruksi suatu peristiwa tersebut sehingga menjadi guci yang utuh lagi. Dan tentu dengan bukti-bukti yang ada. Ya, artinya dari sini kita tahu bahwa kan kebenaran itu adalah hal yang hakiki, dan kebenaran itu tentu pembuktiannya adalah di pihak ketiga. Ya, dalam hal ini misalnya kalau pas penyidikan kan
persidangan. Jadi seperti itu Bang. Jadi saya pikir penyidik KPK pun ya mereka tentu setidaknya mempunyai moto yang sama bahwa mereka mencari kebenaran. Apalagi kan kasusnya korupsi Bang, ya kan? Yang istilahnya kita tahu adalah kejahatan luar biasa. Jadi KPK juga menganut azas dan prinsip itu ya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Betul Pasti Bang, ya, betul. Nggak hanya PDIP dan nggak hanya Hasto ya. Biar fair ini situasinya. Betul. Karena Bang saya pernah menangani suatu kasus ya. Ya itu kayak kasusnya rumit, sulit gitu ya. Tetapi kemudian ternyata wah ketemu jalannya. Iya. Misalnya ternyata ada saksi yang berani berbicara. Ternyata ketika kita menggeledah mobil Bang, di situ ada petunjuk, ternyata ada catatan si A dapat segini, si B dapat segini. Iya. Jadi di saat kita penyidik pun sedang buntu gitu ya, pasti kita dapat ya. Karena bagi kami kejahatan itu kan selalu meninggalkan jejak. Betul. Dan jejak yang tertinggal ini itu bukanlah ya karena hanya campur tangan manusia, tapi kami melihat ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi ini adalah istilahnya berkah lah dari Tuhan gitu ya kepada para penyidik, karena kita ingin mengungkap kebenaran, kalian pasti akan dapat. Makanya saya katakan banyak orang besar Bang ya jatuh karena kasus korupsi. Dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Betul Bang. Iya. Itu fakta, ya kan? Mas Yudi, kita masuk ke pokok persoalan nih. Waduh, gimana nih Bang? Hasto tetap tidak terima dengan keputusan pra peradilan pertama yang ternyata oleh oleh hakim tunggal ya. NO atau tidak diterima. Oh ya kemarin kita di podcast sebelumnya kan sudah kita bilang kan masih ramalan Mas Yudi tepat. Oh, gitu ya. Anggaplah ramalan yang tepat dan itu NO artinya tidak diterima. Banyak juga publik yang menafsirkan itu ditolak ya betul. Silakan publik ya menafsirkannya. Tetapi dilalahnya KPK Hasto tim hukumnya mengajukan pra peradilan. Sempat ada kontroversi ya kan, tetapi memang nggak ada masalah mau sampai diajukan lagi pra sampai 2, 3 dan seterusnya nggak ada masalah. Tetapi sikap KPK juga tidak bergeming. Tetap memanggil Hasto walaupun mereka 2 hari yang lalu melakukan press conference meminta KPK untuk menunda dulu pemeriksaan. Artinya tidak memanggil Hasto. Karena selesaikan dulu sidang pra peradilan kedua selama 7 hari kerja. Kan gitu. Nah kira-kira mekanisme ini menurut Mas Yudi KPK sudah di jalan yang tepat. Tetap melakukan pemeriksaan, tetap memanggil Hasto. Dan barangkali pertanyaan publik selanjutnya adalah hari ini Hasto ditahan atau tidak? Gimana Mas Yudi? Jadi saya ingat Bang dulu waktu di salah satu TV nasional waktu kecil ya, itu kan ada pertandingan tinju. Iya. Ya, pertandingan tinju itu kan ada perebutan gelar juara lah, kelas berat. Antara si A juara bertahan, kemudian dengan B penantangnya. A juara bertahan, kemudian ternyata dia tidak menang. Tetapi seri. Ya. Gelar juara ada di mana Bang? Di juara bertahan. Juara bertahan. Artinya kan enggak statusnya bukan jadi akhirnya jadi milik federasinya kan? Bukan. Nah, enggak, tetap di juara bertahan. Karena dia nggak bisa mengalahkan. Iya, nggak bisa mengalahkan walaupun seri. Sama seperti status pra peradilan ini Bang. Jadi memang ada 3 ya putusan, diterima, ditolak dan NO. Obscurable artinya kasusnya itu kabur gitu ya. Namun tetap aja kan berarti satu hal yang pasti yang tentu para pemirsa podcast ini harus paham, berarti penyidikan KPK sah sampai saat ini. Sah. Itu yang pertama. Artinya ketika sah maka sebenarnya waktu proses peradilan yang pertama pun KPK bisa tetap melakukan kegiatan penyidikan. Tetapi Bang, ya saya melihat tentu KPK akan berbaik hati lah ya, memberikan kesempatan. Ya, udah silakanlah kami tunggu apapun hasilnya. Toh ini hanyalah formil. Kamu menang pun, ya kami tetap bisa menaikkan lagi status ke penyidikan. Ya tapi daripada kegaduhan yang terus terjadi,
ya. Kemudian juga kita lihat kan tuduhan-tuduhan ya, pesanan KPK edisinya Jokowi. Saya bilang gimana cara Jokowi memberikan ini kan, ketika dikatakan bahwa ini kan orangnya kritis ya, ya kritis tapi makanya jangan melakukan perbuatan yang bisa disangkakan atau tetapkan sebagai tersangka korupsi dong gitu ya. Jadi ya kritis ya, banyak kok orang kritis tapi nggak aman-aman aja. Loh kita bisa lihat misalnya Ferry Amsari, Uceng, Mbak Bibip ya, kurang keras apa mereka? Ya kan? Sadis sampai bikin film di Tivot gitu ya. Ya kan? Tapi aman-aman aja, ya kan? Kemudian kembali lagi Bang bahwa karena KPK sudah memberikan kesempatan. Ya, saya melihat tentu KPK ya harus menuntaskan kasus ini loh Bang. Jangan berat juga karena bola di tangan KPK. Permasalahan bahwa kemarin keputusannya itu adalah NO dengan fakta utama adalah karena hakim merasa ini ada 2 surat perintah penyidikan dalam satu pra-peradilan, sehingga hakim dan tanda kutip bingung gitu kan kalau misalnya yang satu menang satu enggak tuh gimana. Ya tentu sekali lagi saya berharap putusan hakim dihormati apapun itu. Ya kan katanya kemarin putusan hakim mau dihormati, ya kan. Tapi begitu selesai bilangnya ini peradilan sesat, ini adalah peradilan putusannya dangkal. Loh kok malah nyerang-nyerang hakim? Ya. Padahal sebelumnya mengatakan menghormati keputusan majelis hakim. Menghormati gitu kan. Nah, kemudian ya ketika mereka melakukan pra-peradilan nggak masalah Bang, karena memang kemarin ya kan, ya saya kan orang hukum juga kan, ya sama dengan pengacara itu. Untuk satu sisi bahwa mereka bisa mengajukan lagi dan itu bukan nebis and idem, setuju. Jadi ketika mereka mengajukan lagi dan kemudian nanti tanggal 3 Maret ya dengan hakim yang berbeda, ya bukan Pak Joyanto lagi, ya nggak masalah menurut saya. Nggak nebis and idem. Ya kalau kemarin ditolak, bahkan bisa mengajukan lagi Bang. Tetapi jangan yang sama. Pokok perkaranya. Nah, kembali ke KPK karena mereka sudah memberikan kesempatan, maka tentu KPK akan menuntas kasus ini dan tentu akan memanggil kembali. Makanya kenapa Bang ketika dipanggil di hari Senin, Hasto tidak datang, kemudian katanya ada surat dan menyampaikan bahwa sedang mengajukan pra-peradilan, ya tentu bahwa KPK tidak akan mengabulkan ya. Karena ingat loh Bang bahwa sebenarnya tersangka itu kan bisa untuk tidak hadir ya, mangkir dan sebagainya kalau alasannya patut dan wajar. Alasan sedang mengajukan pra-peradilan tidak patut dan tidak wajar. Di mananya tidak patut dan tidak wajar? Ya, karena dalam proses hukum kita pra-peradilan tidak memending penyidikan. Ya, pra-peradilan kalau ada putusan membatalkan baru bisa, bahkan batal sama sekali, ya kan, nggak boleh nyita, nggak boleh meriksa, ya kan, penyidiknya dari nol lagi, argonya kalau kita bicara argo. Jadi KPK merasa itu tidak patut dan wajar, kemudian dipanggil lagi untuk panggilan kedua Bang. Hari ini ya? Ya, hari ini panggilan kedua. Kemarin saya ketika mereka kompres saya nggak datang nih. Kalau nggak datang, saya pikir kan sebenarnya pengacaranya Hasto juga udah paham lah konsekuensinya akan dikeluarkan surat perintah penangkapan. Ya kalau dikeluarkan surat perintah penangkapan nggak datang hari ini ya maka KPK bisa menangkap yang bersangkutan di mana saja. Di mana saja. Di mana saja. Dan kalau ada yang menghalangi, ya siapapun dia, apapun statusnya, bagaimanapun hubungannya, ya sekuat apapun dia, ya KPK bisa untuk melakukan obstruction of justice ya, perintangan penyidikan, karena penangkapan kan dilakukan pada saat proses penyidikan. Dan tentu bagi saya kok menambah gaduh lagi gitu ya. Tapi kan KPK tetap bergeming ya bahwa harus datang hari ini. Harus datang hari ini. Dan ketika datang hari ini ya tentu ya ini bukan masalah wah bagus tidak datang, enggak lah, emang kewajiban dia untuk datang gitu kan. Jadi bukan bahasa wah kita menghormati pas datang, enggak, bukan begitu ya kan. Oke, kita hormati dia datang, tapi kan sebenarnya itu kewajiban dia. Dan kalau ada kewajiban dia dipanggil sebagai tersangka nggak datang, apalagi panggilan kedua, ya ada kewenangan penyidik. Ya oke, dia datang hari ini. Kan kita belum tahu juga di Bang. Nah, apakah dia tetap kan di ruang pemeriksaan KPK itu kan apa segala bisa terjadi, bisa jadi dia nggak mau diperiksa dan sebagainya. Bisa juga itu. Bisa juga gitu kan. Tapi kan nanti penyidik ya akan mengeluarkan teknisnya ya, ini kan teknis ya, berita acara penolakan diperiksa, nanti menolak ditandatangani, adalah kayak begitu ya. Tentu teknis. Nah, tapi saya berharap ketika Pak Hasto datang hari ini ya tentu penyidik KPK dengan kewenangannya ya kita harap melakukan penahanan. Ya bukan terkait dengan wah
nanti akan gaduh atau tidak. Enggak, ini kan terkait dengan penegakan hukum. Bukan terkait dengan ketika misalnya, wah ini upaya pembukaman, enggak lah. Ya toh maksud saya yang lebih kritis dari Hasto juga banyak bang. Gak bang lihat podcast-podcast yang seperti ini kan. Itu lebih sadis lagi kalau mengkritik pemerintah kan. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa sekarang bola tangan KPK. Kita berharap ya penyidik segera melakukan penahanan. Apalagi kan ini berkaca bahwa ini kan dia datang di panggilan kedua. Artinya tentu harus dianalisis oleh penyidik ya. Ya sulit untuk mendatangkan Hasto dalam panggilan pertama, ya kan? Selalu banyak alasan. Selalu ada alasan, ya kan? Kemudian mengatakan kooperatif dan sebagainya kan, ternyata kan malah ada alasan untuk tidak kooperatif, kan begitu? Ya. Seperti itu. Membangun opini terus di masyarakat. Ya, membangun opini terus. Yang mendiskreditkan KPK. Betul, dan bukan hanya KPK tapi udah ke personal loh bang. Oh ya? Iya, ke Kasatgasnya, Mas Rosa Purwobekti ya. Iya. Yang bahkan istilahnya Rosa mau dilaporkan ke Dewas kan begitu? Iya, kemarin dilaporkan ke Dewas. Sebelumnya kan digugat sama Tio kan di pengadilan Bogor. Ya saya pikir kok jadi personal. Ingat loh, memangnya penyidik ya itu mereka bekerja sendiri, enggak lah. Saya penyidik mas, kalau saya masih di KPK, kalau saya nggak dapat surat perintah penyidikan Hasto, nggak bisa saya nyidik. Cawe-cawe nggak bisa, ya kan? Dasarnya perintah ya? Dasarnya perintah. Oke. Dan kita lihat Rosa pun kalau dia ada macam-macam pasti dicopot, diganti sama pimpinan. Ini enggak. 5 kan kompak. Ya sampai saat ini gitu ya. 5 pimpinan KPK ya? Komisioner kan, 1 ketua, 4 wakil ketua. Jadi kemarin bahkan di kompresnya saya dengar, ada intimidasi gitu kan, kemudian ambisi, ngapain kalau nyidik punya ambisi, apalagi kalau lihat levelnya kan ya Rosa istilahnya mohon maaf ya kan, bukan orang tinggi dan sebagainya, karirnya masih panjang gitu kan. Ngapain gebrak meja. Iya, dia kan bekerja itu ya tegak lurus dengan aturan, ya kan, tegak lurus demi keadilan. Ya kalau misalnya kan ditantang CCTV, KPK punya kok ternyata. Kemarin saya baca direktur sudah siap CCTV. Ya, artinya kan ini kan menarik ya. Tapi saya pikir inilah memecah konsentrasi ya. Artinya kan dengan berharap dilaporkan ke Dewas, konsentrasi terpecah kan. Nanti diperiksa oleh Dewas, digugat nanti harus datang ke persidangan. Tapi Mas, Bang, saya pikir udah biasa lah KPD seperti itu dulu. Waktu zaman saya kan sampai dilaporin ke polisi malah ya. Jadi saya pikir ya walaupun ini ya seperti agak ya nggak bohong juga, pasti ini akan ya agak sedikit mengganggu lah. Harusnya kita udah fokus, tapi harus mengurusi pembuktian di pengadilan, harus kemudian dipanggil Dewas untuk ditanyakan ya. Tapi ya memang itulah resiko, dan saya pikir Rosa sudah bukan penyidik kemarin sore ya Bang, saya sudah kenal beliau kurang lebih 8-9 tahun ini, dan kemudian sudah banyak menangani kasus bareng bersama, jadi saya paham, bukan artinya saya subjektif ya, tapi kalau misalnya tuduhan-tuduhan mengintimidasi gitu kan, apalagi ada miliaran uang gitu kan, Rosa aja saya lihat LHKPN aja lebih banyakkan yang diduga ditawarkan gitu kan, 2 miliar gitu kan, dibandingkan dengan KPN-nya bangkrut ya gitu kan. Jadi ya kembali lagi bahwa ya saat ini tentu biasalah, pastikan seorang tersangka itu berusaha untuk ya lepas lah, baik pra peradilan ataupun kegiatan lainnya. Sudah, bagi saya sih ketika dilaporkan ke Dewas memang itu tempatnya gitu kan. Kemudian ketika ketika digugat di pengadilan sudah gitu kan. Memang itu dibandingkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum ya, ya obstruction of justice. Jadi sekali lagi Bang, ya memang kasus ini memang unik dan ini menguras energi, tetapi ingat loh Bang, bahwa dengan KPK menangani kasus ini, KPK kepercayaan publiknya menurut survei dari Kompas, itu kan Litbang Kompas itu kan naik. Ya. Bayangin dulu sebelumnya malah anjlok kalah dari kepolisian dan kejaksaan, ini naik dari 60 ke 70-an. Artinya memang KPK naik itu karena menangani kasus besar, big fish. Besar itu Bang bukan hanya jumlah. Jumlah mungkin dari kita lihat pra peradilan, KPK juga sudah men-spill ya berapa uang yang yang diduga berasal dari ASEM 400 juta ya. Memang, tapi kan pelakunya adalah ya sekjen partai. Ya, partai besar. Ya besar lagi kan, nomor 1 atau pemilu kemarin. Kemudian yang kedua Bang, yang sangat paling penting ya,
bahwa suap ini terkait dengan demokrasi yang terjadi di negara kita. Ini kan mencederai, Bang. Betul. Artinya dampak. Karena korupsi itu ada 3 kalau kita mau lihat, Bang. Siapa pelakunya, bagaimana dampaknya, ya, berapa jumlahnya. Ya, artinya harus lihat dari salah satu atau salah 2 dari sini. Jadi ketika salah 2-nya terpenuhi, maka ini adalah big fish. Dan Bang, kita sudah punya pengalaman kalau menangani big fish, ya, tentu fight back-nya juga akan keras. Jadi saya pikir Rosa pimpinan KPK sudah paham lah. Jadi ini kan bukan artinya kita tentu yang paling, makanya kenapa saya bilang tuntaskan. Karena memang Bang, kita ini kan sebagai penyidik penegak hukum itu kan kita kayak spon, Bang. Ya memang berapapun air yang masuk gitu ya kita serap aja. Karena kan nggak etis juga kita melawan secara frontal ya atau kemudian debat di publik gitu kan. Ya kita ya kita terima aja, tapi yang penting prosesnya berjalan. Itulah Bang, yang sekarang saya lihat dilakukan oleh KPK. Makanya kenapa dia memanggil Hasto yang dilakukan KPK sekarang itu sudah sesuai prosedur dan aturan yang ada di KPK juga, meski sedang mengajukan pra peradilan kedua. Oke, nah tentang penahanan nih Mas Yun. Selama ini juga salah satu yang juga kontroversial di tubuh KPK adalah dinilai publik maksudnya. Ketika KPK tidak berani menahan Hasto. Di pertama? Ya, pertama. Nah, yang kedua ini ya kan juga publik juga sedang menunggu nih Mas Yudi, ya kan? Apakah Hasto pulang kembali ya kan dengan dada-dada atau sesuai seperti yang biasanya ya kan Hasto ditahan? Ya, kalau menurut saya Bang, dengan kondisi praper sudah ada. Dengan kondisi KPK pun saya lihat di pra peradilan paham perbuatannya Hasto seperti apa. Bukti-buktinya KPK punya. Dan saya lihat sepertinya memang itu aja perbuatannya ya yang sudah dimiliki oleh KPK. Biarkan nanti mungkin berkembang di fakta persidangan di pengadilan pokok, ya sudah limpahkan saja ya kepada jaksa dan kemudian ke pengadilan tindak pidana korupsi, apalagi yang dicari. Dan di KPK ketika kasus sudah akan tuntas maka akan dilakukan penahanan. Dan ketika kita tahu akan dilakukan penahanan kan KPK mempunyai waktu sekitar kurang lebih 4 bulan ya. Artinya kan masih lama juga gitu ya. Artinya bahwa bagi saya kalau saya berharap hari ini Hasto ditahan. Kalau tidak justru ya akan berbalik kepada KPK. Ya karena masa 2 kali diperiksa sebagai tersangka nggak ditahan. Kemudian juga kasusnya pun sudah terang benderang. Nanti orang akan bertanya ada apa dengan KPK? Yang tadi saya katakan dukungan publik ya yang sudah semakin tinggi ini bisa anjlok lagi. Ingat loh Bang, anjloknya kepercayaan kepada KPK ya itu karena kasus-kasus yang ditangani oleh mereka. Ya karena KPK nggak punya buzzer, ya kan? KPK nggak punya uang buat media, ya kan? KPK nggak punya uang buat mempoles pencitraan, nggak ada. Pencitraan KPK terbangun dari prestasi kerja, bukan kontroversi. Selama ini kan yang terjadi di KPK kenapa anjlok? Karena lebih banyak kontroversi dalam memberantas korupsi dibandingkan dengan prestasi. Alasan prosedur formal untuk menahan hari ini cukup nggak Mas Yudi? Kalau bagi saya cukup ya. Nanti kan penyidik ya akan membuat draft surat perintah penahanan, kemudian disampaikan kepada direktur untuk diparap, kemudian deputi, baru kemudian ke pimpinan. Dan kalau kita flashback kemarin ketika Pak Hasto ditawan sebagai tersangka 5-0 loh Bang. Ya kan? Ya tentu sekarang udah nggak ada inilah. Karena sekali lagi ini pun kasusnya Hasto ini kan adalah pertaruhan pimpinan KPK ini untuk 5 tahun ke depan. Ya kenapa? Karena ini ada kasus yang pertama oleh mereka. Kalau misalnya kepercayaan kepada mereka turun gara-gara kasus Hasto, ya karena tidak ditahan, maka yang terjadi adalah ya 5 tahun ke depan akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki. Ingat loh, tren positif pimpinan ini juga ada di publik gitu. Kalau akan sangat sulit tadi saya katakan, publik mudah untuk percaya, tetapi mudah juga untuk tidak percaya. Dan ketika ingin naik lagi untuk percaya, itu harus ditebus dengan hal yang sangat mahal. Ya, kita katakan kasusnya harus besar. Dan ketika kasus ini tuntas, sekali lagi ya KPK tentu kita juga sepakat ya, jangan sampai ini doang yang istilah jadi gorengan dan sebagainya ya, bahwa setelah ini selesai kasus-kasus lain loh, banyak kok kasus-kasus
yang dilaporkan kepada KPK. Kita harus objektif juga, Bang. Dan kemudian KPK harus juga menangani baik dia yang oposisi maupun dia yang koalisi, ya, supaya nggak ada tebang pilih. Ya, kita kan tetap bersuara gitu, Bang. Karena banyak yang mengatakan kok kenapa Hasto lagi. Ya memang sekarang ya karena dia katakan memang ini big fish-nya lagi Hasto, ya kan? Ya pasti media pagi, siang, sore, malam bahas Hasto, ya kan? Masa ketika lagi bahas Hasto kita bahas yang lain kan enggak. Kalau saya sih nyenggol-nyenggol dikit lah, misalnya ada kesamaan. Tapi ya bagi saya kalau kasus ini sudah tutup buku, ya tentu ya kita nggak bicara masa politik dan sebagainya, itu bukan di ranah kendali kita ya, Bang. Kita berharap KPK akan fokus ke PR yang lain, ya, misalnya CSRBI, ya kan, 2 kasus pra peradilan yang KPK masih belum menaikkan lagi status sebagai tersangka, ya, Paman Birim maupun sekarang Prof Edi OS yang menjadi wamen sekarang gitu ya, itu kan harus dituntaskan juga, gitu. Jadi kita harus objektif. Ya, tapi kan sekarang ya kita bahas ini dulu gitu ya. Satu demi satu kan gitu, Bang. Nah, Mas Yud, apakah strategi dari PH-nya Hasto ini, penasihat hukumnya Hasto ini untuk kembali prapet, kemudian kalau kalah lagi prapet lagi. Ya. Publik yang awam cuma punya tafsir bahwa wah Hasto lagi menunda-nunda untuk ditahan. Benar nggak tafsir seperti itu? Ya, semua bisa dilakukan ya. Tadi saya katakan, KPK sih sudah setuju ya bahwa pra peradilan tidak mengganggu penyidikan ya. Artinya ketika sekarang ditahan nggak jadi masalah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi saya katakan Bang, pra peradilan tuh ya silakan aja berkali-kali lah. Pengadilan kan tidak bisa menolak ya kecuali nebis in idem. Ya tentu ketika mereka ada gugatan ya tidak boleh sama kalau misalnya ditolak ya. Kalau ini kan memang ya karena kemarin NO maka bisa mengajukan lagi, tetapi ingat loh, Bang, bahwa paling menurut saya kan ya itu aja lah. Ya kan, ya pasti apa yang sudah disampaikan di pengadilan yang perkara pokok kemarin terkait dengan praper ya, itu kan pasti sama aja. Ya kan, mulai dari formilnya, gugurnya tersangka, dan kita sudah melihat karena kemarin hakimnya juga bagus juga, Bang. Beliau kan membongkar semua, ya kan, ikut dalam memenanyai, ya kan, fokus dalam materi pokok ya, walaupun kemudian hasilnya seperti itu ya. Tapi setidaknya jadi publik bisa paham. Jadi kayak misalnya ada kejadian di PT IKA ya, atau kemudian ada kejadian misalnya terkait dengan Firly, ya kan, atau kemudian perbuatannya Hasto di sprindik kasus korupsi dan sprindik perintangan penyidikan. Jadi sekali lagi, Bang, bahwa hari ini mungkin KPK harus menjelaskan sikap mereka untuk menuntaskan kasus ini. Kalau KPK ingin menuntaskan kasus ini ya segera tahan, kemudian segera limpah. Kalaupun pihak Hasto mengajukan praper, saya pikir KPK siap hadapi, kemarin aja siap menghadapi, ya kan, dengan bukti yang banyak, ahli-ahli gitu kan, dan jawaban-jawaban yang menurut saya sangat bagus. Ya kalau pra peradilan kan dihadapi, kan KPK nggak bisa tidak menghadapi pra peradilan, ya kan. Nah, nanti malah sama pengadilan malah dianggap contempt of court gitu kan. Jadi KPK menghormati sikap dari Pak Hasto ya, dan pasti akan mengirimkan biro hukum juga untuk kemudian tanda kutip ya bertanding di pra peradilan. Tetapi kasus ini pun harus juga segera dituntaskan. Bukan artinya berlomba-lomba dengan pra peradilan ya supaya duluan, tapi ketika memang kasus ini sudah fortuit ya, sudah sempurna perbuatannya yang bisa dibuktikan unsur-unsurnya, ya segera limpah, jangan berlarut-larut, karena sekali lagi saya katakan, Bang, masih banyak energi yang disiapkan untuk kasus-kasus yang lain. Yang diketahui publik kan mekanismenya begini, Mas Yudi. Biasanya ketika ditanya kenapa nggak ditahan, wah itu kan kewenangan penyidik. Oke. Mas Yudi kan sebagai mantan penyidik senior juga di KPK. Kalau berdasarkan perkembangan penyidikan dan lidik dan sindik yang sudah dilakukan terhadap kasus Hasto ini, hari ini atau per hari ini, apalagi ditambah dengan menang di pra peradilan, masih ada nggak sih alasan penyidik untuk tidak menahan Hasto? Kalau penyidik tentu tidak ada alasan tidak menahan ya. Tapi kan tetap ada surat perintah dari pimpinan. Nah, tentu nanti penyidik akan ekspos ya di depan pimpinan ya, kalau memang mereka mau ekspos. Tapi kalau enggak, hanya suratnya saja yang beredar, nanti mereka akan paraf atau ya mereka akan memanggil, menanyai gitu ya, tanpa perlu ada ekspos lagi. Ya banyak mekanismenya lah. Tapi menurut saya sih harusnya
ini sudah ada kesamaan ya dari penyidik ya, struktural, direktur penyidikan, deputi penindakan dan pimpinan untuk menahan ya. Karena sekali lagi beban berat ada di KPK, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu ada pengalaman juga, misalnya ya pimpinan mengatakan oh jangan dulu lah ya, betul cari dulu bukti-bukti yang lain misalnya, ataupun kemudian ya ini belum saatnya gitu ya, karena kami melihat seperti ini kan pimpinan kan punya helikopter view ya, tapi kalau untuk yang ini ya saya yakin lah sudah cukup lah gitu kan, pimpinan untuk kemudian menahan Hasto, dan kemudian sekali lagi ya supaya kasus tuntas, supaya nanti masyarakat ya bisa lihat jelas di sidang perkara pokok siapa aja saksi-saksinya yang mengatakan Hasto begini, yang mengatakan Hasto begitu. Itu akan dibuka pada dibuka dong, kan bersaksi kan. Iya. Dan kan justru kan bagus juga ada kesempatan dari pihaknya Hasto untuk menanyai. Ya kan, bahkan kalau penyidiknya pun jadi saksi di persidangan, saksi verbalisa namanya, menurut saya nggak jadi masalah. Namanya sidang perkara pokok, dan sekali lagi memang asas praduga tidak bersalah tentu tetap harus kita kedepankan ya. Makanya kenapa kalau misalnya memang ingin menang yang meyakinkan, ya segera aja perkara pokok. Ya disitulah terpengaruh nggak sih Mas Yudi, karena pada saat kedatangan Hasto hari ini saya pantau juga ternyata massa sudah mengepung KPK nih, gedung KPK maksudnya. Nah, kira-kira PDIP karena ini adalah sekjennya ya kan, mungkin mereka juga menduga barangkali hari ini Hasto tidak kembali lagi pulang karena langsung ditahan oleh KPK setelah pemeriksaan, membuat massa nih, ya kan. Nah kira-kira KPK terpengaruh nggak sih dengan tekanan publik seperti ini untuk melakukan penegakan hukum misalnya dengan langsung menahan? Alhamdulillah selama ini saya di KPK juga terpengaruh ya. Ya kita kacamata kuda aja bahwa memang ini sudah ada buktinya, bahwa memang ini memang sudah mau masuk, berkasnya sudah sempurna gitu ya. Jadi nggak ada lah demo-demo banyak, ribuan demo juga nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kita nggak ada anarkis, itu kan pertama. Kemudian kedua ya kan saya katakan kita pernah dulu menangani ini pengacaranya banyak gitu kan, ya nggak masalah juga. Toh yang masuk ke KPK cuma satu ya kan, ke dalam ruang pemeriksaan gitu ya. Jadi saya pikir nggak akan terpengaruh lah. Saya katakan penyidik kita itu hanya melihat fakta hukum dan pembuktian, itu aja, nggak ada yang lain. Baik, Mas Yudi. Sekarang kita mencoba memahami atau membahas perspektif Hasto sendiri tentang kasusnya ini. 2 hari yang lalu kan Hasto melakukan semacam orasi lah ya, orasi kebangsaan. Dan dari pembelaan yang dilakukan oleh Hasto sendiri kepada media itu masih ada unsur yang sangat kuat bahwa kasusnya ini adalah politisasi hukum, kriminalisasi. Ini hanya karena dia menegakkan demokrasi kemudian dia dijadikan dijadikan target untuk supaya tidak kritis lagi dan seterusnya. Bahkan ada unsur juga ini melanggar HAM dan seterusnya. Nah, menurut Mas Yudi pasti juga mendengar orasinya Hasto Kristianto itu. Apa tanggapan Mas Yudi terhadap pembelaan Hasto yang selalu mengkaitkan bahwa ini tidak ada kasus hukum sebenarnya, saya hanya ditersangkakan karena kritis dan dalam memperjuangkan demokrasi. Politisasi hukum lebih kental daripada penegakan hukum. Gimana tanggapan Mas Yudi? Ya B aja. Biasa aja gitu kan. Ya namanya tersangka. Dia mau ngomong begini, ngomong begitu ya silakan saja. Kan ini mempengaruhi opini publik juga. Saya pikir ya opini publik yang mungkin yang mendukung dia. Oh oke. Ya kan pasti ya dia nggak mengatakan juga pasti itu ya. Tapi saya pikir publik juga nggak terlalu ini ya. Karena sekali lagi bahwa pembuktian kan di KPK. Makanya buktinya ketika kasus dia ada survei tuh dari LSI kan 77% kalau tidak salah gitu kan kepercayaan publik ya. Bahwa terkait dengan kasus yang tangani oleh KPK pada Hasto itu kan percayalah kepada KPK gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bang, ini kan bukan kasus yang pertama KPK menangani kasus politisi ya kan, ketua-ketua partai udah banyak ya, 1, 2, 3 ya kan, udah banyak kok ditangani oleh KPK yang ngapain gitu kan, ya sama isunya sekjen juga bukan yang pertama ya, ada juga sekjen juga, artinya ya pasti kan ini politis ini sebagainya nggak masalah. Waduh 2019 ya ketika KPK menangani
beberapa orang dekat yang istilahnya dekat dengan kekuasaan gitu kan. Wah, ini kalau dibilang KPK ini oposisi. Wah, ya kan? Ya gimana ya kan yang punya kewenangan penyelenggara negara kan ada dia gitu kan. Ya, jadi memang KPK akan selalu serba salah ya di matanya mereka. Tetapi tentu tadi saya katakan kalau KPK tegak lurus dengan aturan kan waktu berjalan. Sekarang 2019, sekarang 2024, kasus-kasus yang lama hilang tuh, malah mungkin udah pada bebas. Ya kan ya, saya pikir ini kan hanya teriakan-teriakan sekarang aja ya, nggak masalah lah. Buktikan saja ada politisasi, ada misalnya ada percakapan kah, ada WhatsApp kah, ada bukti kah? Sekarang aja video-video yang disampaikan ataupun dokumen yang ada di Rusia aja nggak disampaikan gitu kan. Ketika kalah Rusia, inilah buktinya, ayo kita nonton bareng. Ingat loh Bang. Iya. Kalau narasi media saya lihat ketika mereka kompres banyak media datang. Kenapa nggak setel nonton bareng? Iya. Live lah, live loh. Saya lihat di YouTube itu live loh kalau mereka press conference gitu kan, ya setel aja tuh video-videonya. Toh kita juga malah seneng. Iya. Ya kan, malah terbuka. Kalau sekarang udah diperiksa, kemudian videonya juga nggak ada. Jadi waktu itu apa yang disampaikan oleh dia, ya kan? Bagi kita kan orang netral malah seneng. Saya lah pribadi ketika ada video itu seneng karena dibahas juga. Nanti kita bahas di podcast ini. Mas Yudi, ini video ini yang pertama ini ya, bahas apa gimana ya kan? Sangat seneng saya, ya kan? Jadi justru malah kita kalau ada buka ya, jangan sekarang nih. Ada katanya ada di Rusia gitu kan, ada notarisnya. Apalagi sekarang Amerika sedang mendamaikan Rusia Ukraina gitu. Jadi gimana ya kan Bang? Jadi sekali lagi bahwa saya yakin bahwa ini adalah penegakan hukum ya. Dan kemudian kalau emang ingin membuktikan tidak bersalah ya tempatnya adalah di pengadilan. Di sana bukan di press conference. Kalau pembelaan ya sudahlah, kan namanya juga orang lagi tenggelam Bang, apa aja kan coba diraih gitu ya. Karena sekali lagi simpati publik kan juga tidak akan membebaskan, ya kan? Seperti saya katakan, tekanan publik sekelas apapun ya ketika KPK tegak lurus ya, artinya tidak ada barang bukti yang diada-adakan, nggak ada jadi ada. Kemudian keterangan saksi yang dia tidak pernah memberikan tiba-tiba ada, ya, atau keterangan palsu, ya tentu KPK nggak akan melakukan hal seperti itu. Tadi saya katakan di KPK Bang, podcast sebelumnya ya, bahwa sudah jelas kok bagaimana proses penegakan hukum di KPK, nggak sekonyong-konyong gitu kan. Kemudian nggak ada dan kemudian semua terlibat, nggak ada. Kalau misalnya kemarin di pra-peradilan terbukti, oh ternyata pimpinan KPK ada yang nggak hadir, oh ternyata jaksa nggak hadir, atau ternyata bypass dari penyidik langsung ke pimpinan, nggak ada struktural yang ikut, wah baru. Iya. Dan kan itu semua kepala orang-orang yang punya independensi Bang, orang hukum. Jadi kalau masalah prosesnya saya yakin sudah benar, ya artinya. Kalau misalnya masih ada tuduhan-tuduhan ya saya pikir ya sudahlah ya kan, kalau saya kan suka kaos aja lah gitu kan. Masa mana gitu. Jadi kembali lagi Bang, bahwa apapun ya pembelaan yang dilakukan oleh Hasto ya tentu kita hormati saja gitu ya. Kok yang sedang berperkara kan dia, ya kan, seperti itu Bang. Jadi kalau misalnya Hasto dengan press conference-nya itu ingin mensuarakan, ingin mengamplifikasi kebenaran akan menemukan jalannya, ya kan? Sama, KPK juga sedang berjuang seperti itu ya kan? Bahwa KPK juga sedang memperjuangkan dan bahkan itu ada standar legal formilnya, ya kan? KPK juga akan menemukan jalan sendiri untuk mencapai kebenaran. Nah, Mas Yud, kalau misalnya kita berandai-andai sedikit nih, ternyata hari ini Hasto juga tidak ditahan, apa yang terjadi? Wah, saya nggak bisa bayangkan. Kadang boleh di KPK, ya kan? Wah, kita tunggulah berikutnya Bang. Karena saya nggak bisa membayangkan kalau hari ini nggak ditahan, ya kan? Bagaimana terhadap KPK? Ya, kenapa? Karena sekali lagi kita akan membela KPK ketika KPK berada jalan yang benar. Ya, ketika KPK tegak lurus dengan aturan. Jadi kalau misalnya hari ini Hasto tidak ditahan, wah makin besar kepala lah gitu kan. Tuh kan KPK jangan-jangan jadi tuduhan-tuduhan pada KPK nggak punya alat bukti lah, ya kan. Keadaan ada saksi yang diintimidasi lah. Bisa jadi akan jadi pembuktian loh. Jadi akhirnya KPK membuktikan sendiri atas apa yang dituduhkan sama tersangka, kan begitu, Bang. Ya kan? Jadi tapi ya sekali lagi ya putusan itu tetap kita hormati, tetapi ya saya pikir kan KPK kan tadi saya katakan ya tentu kan bisa mengukur dong, ya kan, reaksi publik, ya kemudian ya pasti ya Hasto akan senyum-senyum gitu kan, wah
bener kan kata saya kan gitu kalau kita kayak gitu kan. Tapi saya yakin lah hari ini Hasto akan ditahan ya, karena bagi saya ini ada proses penegakan hukum, jangan ada tebang pilih, dan KPK jangan takut intervensi dari manapun, apalagi juga tekanan ya politik gitu ya. Karena kalau KPK kemudian terpengaruh, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di negeri kita, Bang. Kemarin juga Hasto mengatakan di dalam perkonferensinya itu ketika kalah di peradilan itu sudah melaporkan kondisinya kepada Ketua Umum Bu Megawati, dan kata Bu Mega terus lanjutkan perjuangan. Artinya apa? Bu Ketum juga tetap ada di belakang Hasto. Nah ini juga tidak akan mempengaruhi KPK. Ya enggak lah. Ya saya pikir kan memang ketika ya Hasto kan sama Bu Mega kan tentu kan kita tahu lah punya kedekatan ya, sekjen dan ketua umum ya. Ya ketika saya melihat kalau misalnya dia mengadu ya tentu kan ya tetap semangat. Kayak misalnya kita punya teman lagi ada masalah, dia semangat terus kan, semangatnya nggak jadi masalah ya kan, teruskan berjuang ya sih kan, berjuang kan juga sudah ada salurannya ya. Tadi misalnya pra peradilan itu kan sudah ditempuh, Bang. Jadi ya saya pikir nggak jadi masalah. Jadi saya pikir KPK juga jangan takut atas intervensi siapapun, karena sekali lagi, Bang, ini kan bukan masalah hanya KPK institusinya saja, tetapi kepercayaan kepada pemberantasan korupsi negeri kita yang sedang bagus loh, Bang. Indeks persepsi korupsi kita 37, naik 3 poin itu nggak main-main loh, Bang. Ya artinya dulu pernah naik 3 poin itu ketika poinnya masih 23 ke 26. Sekarang dari 34 ke 37. Udah naik 3 poin. Iya, jika 3, ini momentum ini harus dijaga lah. Cara menjaganya adalah kepercayaan. Karena orang luar negeri kan juga melihat kondisi Indonesia. Kepastian hukumnya seperti apa. Kalau nggak pasti, nggak ditahan, disangkakan menang pra peradilan, akan jadi apa nanti kondisi penegakan hukum di Indonesia. Karena kita bukanlah hukum rimba, Bang, ya. Siapa yang kuat dia yang akan memangsa yang lemah, tetapi adalah siapa yang diduga terlibat dan ada pembuktian, maka dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, karena memang untuk kasus tersangkanya Hasto ini kan memang sesuatu yang cukup anomali juga, Mas Yudi. Karena selama ini kalau kita lihat prosedur KPK untuk kasus korupsi apalagi tokoh ya, tidak lama setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ya paling lama seminggu tuh langsung ditahan. Ini udah hampir 2 bulan sejak 24 Desember. Ya kan begitu ya. Nah artinya memang publik ya menunggu ketegasan KPK atas kasus Hasto ini. Kalau kemudian ternyata juga Hasto tidak ditahan hari ini, bisa jadi 37 menjadi 30. Bahkan di bawah 2. Iya. Indeks persepsi korupsinya kemudian yang harusnya ini momentumnya bagus, dengan penahanan mungkin kepercayaan publik kepada KPK akan meningkat kembali, bisa menjadi di angka 40. Closing statement Mas Yudi atas keputusan hari ini yang kita tunggu-tunggu nih semuanya oleh masyarakat Indonesia. Iya, tentu sekali lagi bahwa apapun keputusan KPK ya tetap kita hargai ya. Tapi kalau misalnya kasus ini tidak tuntas, ya mau sampai kapan berjilid-jilid kegaduhan yang terjadi ini gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini kan bukan sekedar kegaduhan ya. Karena tadi saya katakan bahwa ketika seorang tersangka itu kan dia ada praduga tak bersalah dan kemudian dia bisa membela diri apapun, mau di media, mau saluran kanal hukum dan lain sebagainya. Tetapi yang ketiga yang paling pasti adalah penegakan hukum di Indonesia itu harus tegas ya dan keras seperti disampaikan oleh Pak Prabowo. Artinya siapapun yang melakukan dugaan perbuatan korupsi, kalau memang sudah ada buktinya segera saja dihukum. Dan kita sudah terbukti loh, Bang, dalam kasusnya Harvey Muiz bagaimana pengadilan tinggi ya yang menganulir putusan di bawahnya dari yang 6,5 tahun jadi 20 tahun bahkan jauh di atas ya. Tuntutan jaksa yang hanya 12 tahun. Dan kemudian pengembalian uang penggantinya ya terkait dengan kerugian keuangan negara yang 3 triliun itu naik jadi 2 kali lipat dari 210 miliar menjadi 420 miliar. Artinya kita berharap dengan selesainya kasus Hasto, ditahannya Hasto, maka pemberantasan korupsi ya akan cerah gitu kan. Artinya
kita pernah di masa kegelapannya KPK. Saya mengatakan KPK di masa gelap. Sekarang setidaknya sedikit cahaya sudah mulai menyeruak seperti matahari di kala fajar. Iya. Berarti memang kalau nggak ditahan, kegaduhan akan mungkin makin lebih besar lagi kegaduhan yang ditimbulkan akibat Hasto yang sangat vokal dan mempunyai jaringan untuk membuat kegaduhan. Ya. Betul, betul Bang. Jadi jangan sampai justru nanti malah KPK-nya yang senja kalah. Oke, siap. Seperti yang kemarin kita lihat demo mahasiswa Mas Yudi. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Dengan penahanannya Indonesia terang kembali. Ini sama kayak lampu light di sini ya. Terang lagi seperti Terang di lagi. studio Siap, ini. Bang. Baik, Mas Yudi Purnomo Warhab, terima kasih atas penjelasannya. Kita tunggu bersama apa drama yang terjadi sore ini. Terima kasih Mas Yudi. Demikian diskusi kami dengan Mas Yudi Purnomo Warhab, ex-penyidik KPK. Kita tunggu hasil pemeriksaan dari tim penyidik KPK kepada Hasto Kristianto. Apakah akan ditahan atau tidak. Dan kita berharap yang dilakukan KPK adalah yang terbaik buat penegakan hukum. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.